Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ningdila Alfiatun Cahyatrianza. Saya di sini akan menjelaskan tentang perbandingan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian menurut K13 dan Kurma. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan menurut K13 adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan di kurikulum K13 sendiri mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama yaitu sikap. Sikap memiliki perilaku yang mencerminkan sikap A. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Berkarakter jujur dan peduli. C. Bertanggung jawab. D. Mempelajari sejati sepanjang hayat. E. Sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenan dengan A. Ilmu pengetahuan. B. Teknologi. C. Seni dan budaya. Yang ketiga yaitu keterampilan. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak. A. Kreatif. B. Produktif. C. Kritis. D. Mandiri. E. Kolaboratif. D. F. Komunikatif. Sedangkan menurut Kurma, kurikulum merdeka yaitu standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Perumusan standar kompetensi lulusan berdasarkan antara lain 1. Tujuan pendidikan nasional. 2. Tingkat perkembangan peserta didik. 3. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia. 4. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Standar kompetensi lulusan bagi peserta didik terdiri atas standar kompetensi pada pendidikan anak usia dini, pada jenjang pendidikan dasar, dan pada jenjang pendidikan menengah, yaitu SMA dan SMK. Yang kedua yaitu standar isi. Standar isi menurut K13 yaitu menjelaskan tentang kriteria ruang lingkup pembelajaran, materi, dan tingkat kompetensi yang harus dicapai peserta didik untuk lulus pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Materi ditetapkan pada kriteria, isi, kumpulan sesuai dengan peraturan, dan tingkat kompetensinya harus dicapai oleh peserta didik yang mencapai kriteria yang ditentukan. Standar isi terdiri dari tingkat kompetensi dan kompetensi inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Tingkat kompetensi merupakan kriteria capaian kompetensi yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan. Kompetensi inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Standar isi menurut Kurma atau kurikulum merdeka yaitu menjunjung konsep merdeka belajar, yaitu memberikan kebebasan dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah sehingga siswa bisa lebih mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Rancangan landasan utama adalah 1. Tujuan sistem pendidikan nasional. 2. Standar nasional pendidikan. 3. Pengembangan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Yang ketiga yaitu standar proses. Standar proses menurut K13 yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan A. Mempersiapkan siswa baik psikis maupun fisik agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. B. Mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait materi pembelajaran, baik materi yang telah siswa pelajari serta materi-materi yang akan mereka pelajari. C. Mengajak siswa untuk mencermati suatu permasalahan atau tugas yang akan dikerjakan. D. Memberikan outline, cangkupan materi, serta penjelasan mengenai kegiatan belajar yang akan dilakukan.
Yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti mestinya dilakukan oleh guru dengan cara-cara yang bersifat interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik memiliki 5 langkah, yaitu mengamati, menanya, menalar, bereksperimen, dan berjejaring. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan siswa atau sendiri membuat rangkuman atau simpulan pelajaran untuk penilaian dan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Nah, standar proses menurut Kurma yaitu pada implementasinya akan lebih fokus pada materi yang mendasar pengembangan karakter dan kompetensi murid. Yang pertama, mengutamakan pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter siswa sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, berfokus pada materi esensial sehingga terdapat waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, memberikan ruang kepada guru untuk menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kemampuan peserta didik dan dengan konteks dan muatan lokal. Dan yang terakhir yaitu standar penilaian. Standar penilaian menurut K13 yaitu prosedur untuk mengukur prestasi peserta didik, guru serta siswa dapat dan dievaluasi. Ruang lingkup evaluasi mencakup penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang dimaksud penilaian sikap yaitu sikap sebagai sindrom konsistensi respon yang berkaitan dengan objek sosial. Penilaian perilaku adalah cara untuk mengamati sikap siswa dalam proses belajar mengajar. Dan hal ini dapat dilakukan oleh guru. Yang kedua, penilaian pengetahuan adalah alat untuk mengukur beberapa banyak materi pelajaran yang telah dipelajari siswa selama kursus di kelas. Yang ketiga, penilaian keterampilan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan mahir. Penilaian keterampilan adalah alat untuk mengukur kinerja siswa. Standar penilaian menurut Kurma, kurikulum merdeka yaitu merupakan salah satu aspek yang penting dalam proses belajar mengajar sebagai usaha dalam mengembangkan kualitas pendidikan. Penilaian dapat berupa formatif dan sumatif. Formatif dapat berupa penilaian pada awal pembelajaran dan penilaian selama proses pembelajaran dilaksanakan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Sumatif dilakukan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Penilaian ini bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar siswa sebagai dasar dalam menentukan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Yang ketiga, menguatkan pelaksanaan penilaian autentik terutama dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, cukup itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.